Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'd. Ikhwani rahimakumullah, pada kesempatan ini saya ingin mengajak saudara-saudara untuk memahami rasa cinta kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sebagai umat Islam yang diwajibkan untuk cinta di samping kepada Allah Subhanahu wa taala, yang itu adalah termasuk rasa iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga diperintahkan untuk cinta dan mencintai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan rasa cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling dalam, dan siapa yang merasa dirinya paling dekat dan paling dalam rasa cintanya kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itulah pertanda derajatnya kelak di akhirat semakin tinggi dan juga semakin dekat dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, kita ingat salah seorang ulama besar. Beliau adalah Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu. Imam Busiri itu mempunyai sebuah karangan qasidah yang masyhur dikenal dengan sebutan qasidah Al-Burda. Arti burda adalah selimut tebal. Ini karena rasa cintanya Imam Busiri kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itulah, suatu saat tatkala Imam Busiri radhiyallahu taala anhu dalam keadaan sakit, kemudian beliau menghubah syair-syair pujian kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disitulah suatu saat beliau bermimpi bertemu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian oleh beliau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Imam Busiri diberi selimut tebal. Lah, berkat mimpi itulah maka qasidah yang sangat terkenal itu diberi nama qasidah burda. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, tentu kita ingin tahu bagaimana isi qasidah burda. Kita benar-benar merasakan dengan membaca qasidah burda itu, bila ngerti ya artinya, itu akan benar-benar rasa cinta yang sangat murni dari Imam Busiri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tampak sekali nyata. Dan kita berharap mudah-mudahan kita ini kecipratan, kita ikut apa yang dilakukan oleh beliau, dan kita tumbuhkan rasa cinta kita ini kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagaimana beliau Imam Busiri juga merasakan hal yang seperti itu. Pada qasidahnya, Al-Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu menyebutkan, amin tadhakkuri jiranin bidhi salami madatta dam'an jara min muklatin bidami. Artinya, apakah karena mengenang seorang kekasih di dhi salam hingga engkau menangis mengeluarkan air mata bercampur darah. Maksudnya kekasih di sini di antara lain adalah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk mengibaratkan rasa cinta itu, maka Imam Busiri yang memang ahli di dalam menciptakan syair-syair, bait-bait yang indah, beliau menghubah syair-syair itu demi untuk mengekspresikan rasa cinta beliau khusus kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya lanjutkan. Am habbatir rihu min tilqa'i kadhimatin wa awmadal barqu fi dhalma'i min idhami. Artinya, ataukah karena hembusan angin dari Kadhimah, itu tempat istilah dari tempat Nabi Muhammad SAW, atau juga disebabkan bersinarnya kilat di malam yang gelap dari alam idham yang seolah-olah sebagai bayangan dari kekasihmu.
Ini yang dirasakan oleh Imam Busiri radhiyallahu taala anhu tatkala cucuran air mata beliau menangis karena rasa cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan beliau berandai-andai apakah ada hembusan angin dari dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari tempat Nabi bermukim, yaitu di Madinah Munawwarah tentunya. Atau juga ada kilatan cahaya yang mengantarkan rasa cinta dan menyambut kegembiraan terhadap cinta yang dimiliki oleh Imam Busiri radhiyallahu taala anhu. Itu yang dirasakan oleh beliau ya dalam menggubah syairnya dengan penuh rasa cinta yang sangat mendalam. Lihatlah di dalam mengekspresikan rasa cintanya, Imam Busiri menulis bait yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan, "Fama li ainaika in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta tastafiq yahmi." Mengapa kedua matamu apabila engkau katakan berhentilah menangis, tapi masih saja tetesan air mata terus mengalir dan mengalir. Dan tatkala disampaikan kepada hatinya, apabila engkau katakan tenanglah, hai hatiku, tapi masih saja terus risau, merana, merasakan rasa sakit karena belum kesampaian untuk bertemu dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah rasa cinta yang sangat mendalam pada hati Sayyidina Imam Al-Busiri radhiyallahu taala anhu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, hai mata, jangan kau cucurkan air matamu. Tapi apa yang terjadi? Semakin rasa cintanya timbul, tatkala dilarang, justru semakin bercucuran air mata tersebut. Kalau dikatakan pada hatinya, hei hati, berhentilah dan tenanglah, lupakanlah apa yang kau rasakan. Tapi justru yang dirasakan oleh hati beliau adalah benar-benar rasa bergetar, rasa risau, rasa rindu yang terus bercampur menyatu dalam hati beliau, hanya ingin berjumpa dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayahsabu sabbu annal hubba munkatimun ma baina munsajibin min huwa muttarimi. Apakah orang yang sedang asyik bercinta itu mengira bahwa cintanya dapat disembunyikan di antara air mata yang selalu bercucuran dan hati yang selalu bergejolak? Kata beliau, hai hati, hai mata, mungkin gak rasa cintaku ini aku sembunyikan, padahal engkau terus mencucurkan air mata dan hatimu bergejolak, menampakkan rasa cinta, ingin bertemu, rindu, merasa sakit, merasa tidak enak karena belum bertemu dengan sang kekasih, yaitu baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, laulal hawa lam turik dam'an ala talalin wala arikta li dzikril bani wal alami. Laulal hawa lam turik dam'an ala talalin wala arikta li dzikril bani wal alami. Sekiranya bukan karena cinta, tidaklah engkau cucurkan air matamu di atas bekas-bekas reruntuhan rumah, dan engkau biarkan dirimu merana sampai tidak dapat tidur, teringat kepada pohon ban dan gunung alam. Pohon ban adalah pohon yang ada di sekitar rumah Nabi Muhammad SAW. Sedangkan alam adalah gunung yang konon kadang-kadang Nabi juga berada di sana untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwani rahimakumullah, coba kata beliau, andai kata bukan rasa cinta, kan tidak mungkin mata ini mencucurkan air mata yang sedemikian derasnya sehingga jatuh ke tanah, ke beberapa tempat di mana saja mata ini diajak oleh sang pemiliknya, yaitu Imam Busiri radhiyallahu taala anhu. Dan tidak mungkin hati ini bergejolak terus, ingat terus terhadap apa yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pribadi beliau.
dalam keseharian beliau, dalam sifat beliau, dengan amalan beliau sallallahu alaihi wasallam, itu Imam Busiri tidak pernah lepas dari ingat terhadap itu semua. Memang di dalam ayat dikatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sesungguhnya pada pribadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah suri tauladan yang baik. Nah, ini yang diambil oleh Imam Busiri. Di samping beliau cinta kepada pribadi Nabi sebagai seorang Rasul, tapi juga beliau Imam Busiri cinta kepada apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sampai tempat di mana beliau Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ke situ, seperti ke Gunung Alam. Gunung Alam pun diingat di dalam pikiran dan akal serta otak Imam Busiri radhiyallahu taala anhu, karena sudah kadung jatuh cinta yang sangat mendalam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa kaifa tunkiru hubban ba'dama syahidat bihi 'alaika 'udulud dam'i was-saqami? Bagaimana akan bisa engkau pungkiri cintamu setelah melihat adanya beberapa kesaksian yang adil dan cucuran air mata serta sakit hati yang merana karena rasa cinta yang belum kesampaian untuk bertemu. Kata Imam Busiri, bagaimana engkau bisa mengingkari cintamu itu, sedangkan air matamu dan juga hatimu terus bergejolak, dan engkau saksikan apa yang di dalam diri Nabi, yang kau pelajari sifat-sifat Nabi itu sangat luar biasa, sangat adil, sangat bijak. Tidak mungkin kau bisa melupakan demikian saja. Itu kata Imam Busiri radhiyallahu taala anhu. Nah, kita umat Islam juga seharusnya demikian ya. Di dalam mencintai Nabi benar-benar dari hati, dengan mengenal Nabi yang sangat luar biasa, akhlak Nabi, pendidikan Nabi, ajaran Nabi harus kita dalami sehingga rasa cinta kita benar-benar mendalam dari hati kita untuk baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah Imam Busiri merasakan hal yang sungguh sangat ajaib pada dirinya, sampai-sampai beliau mengatakan, na'am sara taifu man ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taritul ladzati bil alami. Kata beliau artinya, na'am ya, benar, sara taifu man ahwa fa'arraqani, telah terlintas dalam mimpiku taifu man ahwa, orang yang paling aku cintai, bayangan gambaran orang yang paling aku rindukan, yaitu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Fa'arraqani, maka mimpi bertemu Nabi itu dalam mimpiku, dalam tidurku, fa'arraqani, menggetarkan jiwaku. Jadi Imam Busiri setelah merindukan dan merindukan, tiba-tiba beliau mendapatkan barokah yang sangat luar biasa, yaitu mimpi bertemu baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu beliau menyatakan, naam, ya, soro terlintas taifuman, gambaran orang yang ahwa aku cintai, fa'arraqani, maka hal itu dapat menggetarkan jiwaku. Kata Imam Busiri radhiyallahu taala anhu. Kita harus tahu apa kelanjutannya bait ini, wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami. Kalian harus tahu bahwa cinta itu sebenarnya adalah percampuran antara lezatnya rasa di dalam hati, wal alami, dan sakit karena belum kesampaian untuk bertemu langsung dengan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menurut Imam Busiri adalah rasa sakit karena belum keturutan. Tapi lezatnya mimpi bertemu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah beliau rasakan. Karena dalam hadis, dalam riwayat sahih, baik dalam Imam Muslim atau Imam Bukhari juga diterangkan di sana, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'ani faqad ra'ani haqqan, fa inna syaitan la yatamatsalu bi." Hakada uqama qol. Artinya, barang siapa yang melihat aku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sungguh dia telah melihat aku dengan benar-benar, karena syaitan itu tidak akan mungkin untuk menyerupai diriku, kata baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini hadis ya, hadisnya hadis sahih. Jadi benar-benar orang itu bisa mimpi bertemu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Imam Busiri melanjutkan bahwa kalau ada orang yang mencaci, mencela
dan mengkritik beliau atas pernyataan-pernyataan sikap rasa cinta dan rindunya kepada Nabi Muhammad SAW, maka orang yang demikian tidak akan mempengaruhi dirinya, kata Imam Busiri radhiyallahu ta'ala anhu, dalam mengaplikasikan, mengekspresikan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, ya laimi fil hawal udri ma'diratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Wahai orang yang suka mencela diriku, padahal aku sedang dimabuk cinta sebagai cintanya Bani Udra. Semoga engkau mau menerima udzur atau perizinanku atau kemakluman untuk diriku yang sudah terbelit cinta kepada Rasulullah SAW. Sekira engkau menyadari dan sekira engkau tahu hakikatnya cintaku ini, kata beliau, tentu engkau tidak akan mencerca dan mencelaku lagi. Kata Imam Busiri, beliau mengatakan, hai orang yang suka mencaci diriku, hai orang yang suka mengkritik diriku, hai orang suka marah terhadap diriku karena rasa cintaku kepada baginda Rasulullah SAW, sang kekasihku, engkau celah aku, itu bukan urusan, itu tiada maknanya. Engkau ingkar, tiada maknanya bagiku. Apalagi zaman sekarang, banyak orang-orang yang kemudian mengatakan Imam Busiri ini gimana, ini salah, Imam Busiri ini bahkan syirik karena mengkultuskan Rasulullah. Itu tuduhan yang dilakukan oleh orang-orang Wahabi. Kata Imam Busiri, terserah engkau, aku tidak ngurus. Yang penting rasa cintaku ini pada engkau ya Rasulullah sudah kesampaian, benar-benar luar biasa dari hatiku. Dan sampai aku alhamdulillah mimpi bertemu engkau. Engkau berikan burdah atau selimut tebal, dan aku beri qasidah ini, namanya qasidah burdah. Barangkali semacam itu yang disampaikan oleh Imam Busiri radhiyallahu ta'ala anhu. Adatka haliya la sirri bimustadirin anil musyati wala da'i bimunsajimi. Berita tentang cintaku itu telah sampai kepadamu, dan juga karena perantara tukang-tukang fitnah. Rahasiaku ini maka sudah terbongkar. Namun penyakit cintaku kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW itu tidak akan pernah berubah. Jadi kalau ada orang yang mencaci maki diriku, kata Imam Busiri, itu enggak pengaruh kepada rasa cintaku terhadap baginda Rasulullah SAW. Justru orang-orang yang menuduh diriku dengan aku ini dikatakan mengkultuskan Nabi, menuhankan Nabi, bahkan menuduh aku murtad barangkali demikian, syirik barangkali demikian, itu tidak ada pengaruh terhadap cintaku terhadap Nabi Muhammad SAW. Itu yang dikatakan Imam Busiri. Karena itu banyak kan orang sekarang ini yang mencaci maki Imam Busiri, bahkan menuduh Imam Busiri berbuat bid'ah. Imam Busiri mengatakan syirik, Imam Busiri telah mengkultuskan Nabi Muhammad. Itu tidak ada pengaruh, kata Imam Busiri, terhadap cinta beliau kepada Nabi Muhammad SAW. Biar saja mereka ini mencaci maki seperti kelompok-kelompok Wahabi mencaci maki dan juga mendiskreditkan Imam Busiri. Tapi tetap saja justru berkat dari caci maki mereka itulah sebenarnya cinta Imam Busiri yang dulu ditutup-tutupi hanya pada diri beliau untuk baginda Rasulullah SAW, namun menjadi terkenal dan dibaca syairnya oleh banyak orang dan banyak pihak sampai detik ini. Padahal beliau itu wafat kurang lebih sekitar tahun 500 Hijriah. Coba sampai sekarang sudah 5 abad, justru burdah beliau ini sangat terkenal di mana-mana. Ini berkat rasa cinta yang sangat kekal abadi dari seorang Imam Busiri radhiyallahu ta'ala anhu kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mahabtanin nushalatin lastu asma'uhu innal muhibban anil udzali fi somami. Engkau telah memberikan nasihat kepadaku dengan ikhlas, tetapi aku tidak mendengarkan nasihat itu. Sesungguhnya orang yang sudah dalam keadaan cinta yang mendalam itu terhadap orang-orang yang mencelanya tidak akan mendengarkan apapun. Kata Imam Busiri, hai siapa saja yang menasihati diriku,
baik itu dengan ikhlas, apalagi dengan caci maki. Apapun yang kalian sebutkan, apapun yang kalian katakan kepada diriku agar aku mengurangi rasa cintaku kepada baginda Rasulullah SAW, tidak ada pengaruhnya dan tidak terpengaruh. Cintaku itu berubah, tidak. Ketahuilah, orang yang sudah jatuh cinta yang sangat dalam itu susah untuk menerima nasihat. Apalagi ini cintaku kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inni tahamtu nasiha syaibi fi adali wa syaibu ab'adu fi nushin anit tuhami. Sesungguhnya nasihat rambut dan uban yang ada pada diriku itu adalah paling ikhlas-ikhlasnya nasihat. Intinya andai kata ubanku ini mengatakan pada diriku, hai Busiri, tinggalkanlah cintamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak akan aku hiraukan. Dan ketahuilah, hai ma'asyiral muslimin, bahwasanya nasihat yang berupa uban itu tidak pernah akan menipu. Karena uban itu tidak akan berubah menjadi hitam lagi dengan sendirinya. Maka nasihat uban itu adalah nasihat yang paling murni, paling ikhlas. Tapi kalau aku dinasihati untuk meninggalkan rasa cinta kepada baginda Rasulullah SAW, tidak mungkin aku turuti. Cintaku sudah benar-benar murni dan aku jatuh cinta ini benar-benar abadi, ada di dalam hatiku dengan cucuran air mata, bahkan cucuran darah pun bersatu menyatu dalam hatiku. Ini semuanya tidak akan merubah rasa cintaku kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah seorang Imam Busiri, waliyun minal auliya, kekasih Allah dan kekasih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu apa yang disampaikan dalam qasidah burdahnya ini benar-benar sangat barokah. Karena itu mari kita umat Islam melestarikan qasidah burdah agar kita kecipratan, agar kita mendapatkan barokah dari Imam Busiri radhiyallahu taala anhu yang benar-benar rasa cintanya ini sangat menyatu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin, ikhwani rahimakumullah, dengan apa yang saya sampaikan ini mengenai hikmahnya qasidah burda, mudah-mudahan kita juga mendapatkan rasa cinta yang sama, minimal menyerupai apa yang dirasakan oleh Imam Busiri radhiyallahu taala anhu kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga ada barokahnya dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.